Selamat siang Ibu, sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Malang dengan saya sendiri Fianinda Karisma dan rekan saya. Kami berdua mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu yang telah berkenan untuk menjadi narasumber kita pada wawancara hari ini. Adapun wawancara pada hari ini kita akan membahas mengenai asuransi kesehatan yang bertujuan untuk kami ingin mengetahui bagaimana kualitas pelayanan asuransi kesehatan di masyarakat. Mohon maaf Ibu, boleh perkenalan terlebih dahulu nama, usia, dan pekerjaannya. Selamat siang, nama saya Susiawati. Pekerjaan saya PNS di Sub Provinsi. Umur saya 47 tahun. Perkenalkan, nama saya Alvin Nurindasari. Usia saya 25 tahun. Untuk sekarang kesibukannya apa nih Mbak? Sekarang jadi ibu rumah tangga aja, ngurus anak di rumah. Perkenalkan, nama aku Sarah Loviani dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat angkatan 2021. Kerjaannya saat ini tentunya sebagai mahasiswa. Terus untuk kesibukannya saat ini lagi menempuh program magang sebagai program wajib untuk di semester 5. Saya punya itu ya, darah tinggi. Hipertensi. Ya. Alhamdulillahnya enggak ada. Alhamdulillah ya. Enggak sih, alhamdulillah enggak ada riwayat penyakit. Askes, asuransi kesehatan. Aku pakai Mandiri. Mandiri. Oh, jadi asuransi dari Mandiri apa gimana nih Mbak? Nah, asuransi Mandiri itu ya maksudnya dari biaya sendiri gitu aja. Oh. Bayar ke BPJS-nya. Berarti ini BPJS ya? BPJS. Sekarang aku make nama asuransinya tuh Car Life Insurance. Itu berarti jenis asuransinya swasta gitu ya Kak ya? Ya, swasta. Kalau nggak salah itu golongan kelas 2 itu 100 itu 100. Kalau aku bayarnya per bulan 100.000. Ikut kelas 2 soalnya. Bulan tuh sekitar di atas 500.000 setiap bulannya iurannya. 2008 sampai sekarang. Jadi mulai 2021 tahun berarti 4 tahun yang lalu. Yang mandiri ya, yang mandiri. Pakai ini tuh baru mulai tuh sekitar bulan April 2023 ini. Saya belum pernah pakai. Kalau misalkan untuk keluarga lain atau suami ibu atau Iya, gimana? kalau untuk bapak pernah. Baru pakai BPJS itu pas lahiran, karena kan aku operasi di rumah sakit jadi pakai BPJS. Baru kepake buat periksa ke rumah sakit tuh baru sekali. Saya kira cukup baik ya, biarpun pakai BPJS. Sama kayak umum ya, cepet, terus juga nggak dibeda-bedakan sih, sama aja. Sejauh ini yang aku rasain pas pakai asuransi kesehatan itu benar-benar nggak ada kendala sih, semuanya. Alhamdulillah untuk yang kemarin aku sempat sakit itu ke rumah sakit periksa itu semua biayanya di cover, jadi pas urusan administrasi itu benar-benar nggak ngeluarin uang sedikit pun. Terus juga untuk proses di administrasinya juga mudah di bagian sebelum masuk periksa itu, jadi sejauh ini benar-benar nggak ada keluhan untuk penggunaan asuransi tersebut. Oke Kak. Tahu saya selama saya itu masuk ke rumah sakit itu ada yang tidak di cover oleh BPJS. Jadi tadi ada yang tidak di cover Iya. oleh BPJS. Lalu siapa beban dananya itu dilimpahkan pada siapa Bu? Ya kepada itu yang berobat. Oh berarti Iya. itu menggunakan uang pribadi. Iya. Pribadi. Oke, baik. Kalau aku waktu itu semuanya ke cover BPJS. Oh, alhamdulillah tercover ya. Tidak ditanggung. Iya, jadi gratis sih waktu itu. Setauku kalau untuk yang nggak ditanggung itu yang ke dokter gigi sama buat keperluan yang untuk keperluan kayak estetika untuk perawatan kulit itu nggak di cover. Selama ini belum. Belum. Berarti belum pernah Iya. untuk menggunakan. Kalau biaya besar mungkin biaya lahiran itu juga cukup besar ya kalau kita nggak pakai BPJS ya. Iya. Jadi ya itu pas lahiran itu dan penanganannya juga baik, cepat.
nggak tunggu ke fase ke-1 dulu waktu itu. Biasanya kan kalau BPJS ke fase ke-1 ya, waktu itu enggak. Fasilitas yang dipakai itu apa aja ya? Kayak kamarnya mungkin bagaimana Iya, sama yang Saya kira enggak. kan saya ikut kelas 2, jadi yang standar lah. Oke. Dapatnya kalau mungkin ya itu kamar kali ya. Kalau pakai BPJS itu kan kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu perbedaannya di kamar. Jenis kamarnya. Kalau 2 itu aku dulu dapat yang 3 bed. Satu kamar 3 orang. Gitu. Yang pertama, yang pasti biaya periksa ke rumah sakit itu di cover, terus biaya obat juga di cover, biaya konsultasi ke dokter juga di cover. Sejauh ini itu sih yang aku dapat. Pengalaman saya kira untuk masalah pelayanan itu ya baik, sama seperti yang pakai umum. Oke, berarti Ibu cukup puas ya Iya. untuk asuransi kesehatan. Kalau itunya udah puas, cuma yang tinggal karena semuanya pakai BPJS ya, jadi antri. Antri ya. Sejauh ini kayaknya bisa dibilang puas sih ya, cuman tadi agak menyayangkan buat yang dokter gigi aja, soalnya kemarin sempat aku mau niatnya tuh mau ke dokter gigi, mau pembersihan karang gigi, cuman ternyata itu nggak di cover, jadinya aku nggak ke dokter gigi dulu. Cuman itu aja sih keluhannya. Saya kira nggak ada, semua sama. Oh, semua. Nggak ada. Perubahan perilaku enggak sih, kalau untuk perubahan perilaku yang mendiskriminasi enggak, cuman karena penggunaan asuransi ya itu tuh beberapa kali aku sempat pakai asuransi sebelumnya juga, itu tuh kadang ditawarin pengobatan yang lebih mahal gitu loh, kayak misalnya kayak ditawarin untuk injeksi segala macam yang padahal sebenarnya itu nggak terlalu diperlukan. Cuman itu aja sih yang pernah aku alamin. Baik, mungkin penambahan ini ya Mbak, kayak treatmentnya gitu ya, ditawar-tawar. Ini selama menggunakan asuransi. Tidak ada kendala ya Bu. Oke, baik. Nggak ada. Mungkin antri itu tadi Ya, ya. antri aja sih. Soalnya kan semua rata-rata sekarang pakai BPJS ya. Oh iya. Ya, saran saya kedepannya biar pelayanan itu lebih ditingkatkan lagi, biar apa itu yang sakit itu bisa merasa nyaman gitu aja. Iya, betul. Baik. Sarannya mungkin diperbanyak lagi kayak loket-loketnya buat yang khusus BPJS gitu. Soalnya biar kita kan sakit ya, terus kalau masih antri obat ya, apalagi itu kayak capek banget nunggunya gitu. Apalagi kalau ambil kan harus sama si pasiennya gitu Oh waktu iya, itu. iya. Jadi harus pakai KTP pasien, BPJS pasien. Jadi diperbanyak lagi loketnya buat BPJS aja. Mungkin cuman itu tadi aja sih yang terkait sama keluhanku. Mungkin kalau buat ke dokter gigi, kalau emang itu bukan untuk buat keperluan kecantikan atau apapun, harusnya bisa di cover ya. Cuman ternyata untuk ke dokter gigi, perawatan apapun, aku juga nanya ke orang tua, ternyata emang gak di cover buat perawatan di gigi itu. Jadi cuman itu aja sih buat sarannya. Baik, padahal sebenarnya juga perlu juga ya Mbak, karena kan Iya. ini juga sangat perlu Iya, perawatan makanya. juga. Biayanya juga nggak murah. Iya, betul. Jadi kayak sayang aja sih, padahal harusnya bisa di cover. Saya kira itu memang butuh ya, kita butuh untuk apa itu mempunyai BPJS biar untuk biaya apa itu biaya rumah sakit itu nggak terlalu berat gitu loh Mbak. Kalau pakai BPJS kan kita bisa nyicil. Iya, untuk memudahkan Iya, juga, iya. nggak memberatkan. Ya, harus pakai BPJS. Soalnya apa ya? Mudah aja gitu. Terus ke cover BPJS kan, jadi biayanya nggak terlalu tinggi. Iya sih, aku rekomendasiin soalnya emang sangat dibutuhkan ya, maksudnya kayak mempermudah segala macam bentuk administrasi di rumah sakit. Terus juga
karena apa sih kayak rutin di keluar iuran per bulan. Jadi kalau untuk perawatan itu sangat membantu buat nge-cover seluruh biaya obat. Kan biaya obat juga nggak mahal kan, setauku kayak kemarin-kemarin habis berapa ratus ribu, itu kan lumayan untuk bisa di cover. Baik, mungkin bisa memakai asuransi untuk kenyamanan keuangan juga gitu Pak ya. Betul. saja yang dapat kita tanyakan. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Sama-sama ya. Terima kasih. Aja pertanyaan dari kita. Terima kasih atas kesempatan waktunya Mbak. Sama-sama. Semoga apa yang udah Mbak ceritakan ini sebagai pengalaman Mbak juga bisa bermanfaat buat yang menonton video ini nanti. Terima kasih Mbak. Hanya cukup itu dulu dari kita. Terima kasih sudah menjawab dengan senang hati dan sangat informatif sekali infonya. Terima kasih banyak buat waktunya.